Halo semuanya, nama saya Pusti Herwawan. Saya seorang mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di PSTK UIN Pati Aru. Dan di video ini saya akan mempresentasikan hasil interview saya dengan seorang guru dari salah satu sekolah, terkhususnya SMP di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, ini adalah profil dari guru yang saya interview. Ini adalah foto dari beliau. Nama beliau adalah Mem Yaya Hamid SPD. Beliau merupakan guru di SMP Negeri Buamardobo. Ada beberapa poin pertanyaan yang saya sampaikan atau yang saya tanyakan kepada Mem Yaya Hamid pada saat melakukan interview. Nah, saya akan membahas poin-poin jawaban dari beliau satu persatu. Kita akan melihat dari pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan kaidah-kaidah penyusunan soal. Dari jawaban yang beliau berikan, saya sudah menyimpulkannya dalam beberapa poin. Poin yang pertama itu, beliau mengatakan bahwa kaidah-kaidah penyusunan soal itu yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Jadi, setiap butir-butir soal yang dibuat oleh guru itu harus sesuai dengan indikator yang ada pada materi tersebut. Kemudian yang kedua, soal harus disesuaikan dengan level kognitif, apakah itu C1, C2, C3, dan seterusnya. Nah, level kognitif ini biasanya ada pada Bloom Taxonomy. Bloom Taxonomy itu adalah kumpulan level kognitif yang sudah dikategorisasikan ke dalam beberapa level. Misalkan level C1, C2, C3, sampai level C6. Nah, semakin besar levelnya itu semakin sulit soalnya. Misalkan pada level C1 itu berkaitan dengan pengetahuan siswa. Jadi soalnya itu berkaitan dengan memilih, menyatakan, mempelajari, dan lain-lain. Kemudian untuk soal yang C2, level C2 itu berkaitan dengan pemahaman siswa, seperti menyimpulkan, meramalkan, merangkum, dan lain-lain. Kemudian untuk level C3 itu berkaitan dengan penerapan atau aplikasi. Contoh soalnya itu seperti menemukan, menggambarkan, menggunakan, dan lain-lain. Sampai kepada level yang paling susah itu level C6, yaitu kreasi. Itu sudah bagaimana siswa membuat suatu proyek, menghasilkan sesuatu. Nah, biasanya pada SMP itu berkaitan pada level C1, C2, dan C3. Jadi untuk poin yang kedua ini soal harus disesuaikan dengan level kognitif, apakah itu C1, C2, atau C3. Kemudian pada poin berikut, soal-soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Misalkan pada pilihan ganda biasanya memiliki 4 opsi jawaban. Nah, harus memiliki satu jawaban yang benar saja. Jadi hanya ada satu jawaban yang benar dari 4 opsi tersebut. Kemudian poin yang berikutnya itu soal harus homogen dan logis. Soal harus homogen dan logis ini maksudnya misalkan dalam soal pilihan ganda terdapat suatu bacaan. Nah, jika bacaan tersebut ditujukan untuk beberapa butir soal berikutnya, misalkan satu bacaan untuk 4 soal, maka keempat soal tersebut harus berkaitan dengan bacaan tersebut. Jangan misalkan soal 1, soal 2, soal 3 berkaitan, tetapi soal keempat tidak berkaitan. Nah, itu namanya tidak logis dan homogen. Jadi, homogen dan logis itu beberapa soal bisa merujuk kepada satu bacaan tertentu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan soal. Nah, menurut jawaban beliau, soal itu biasanya disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan soal, kemudian dibuat dalam bentuk kisi-kisi. Jadi seperti kaidah-kaidah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, misalkan memperhatikan indikator, level kognitifnya, kemudian homogen dan logis, kemudian dibuat dalam bentuk satu kisi-kisi. Jadi tidak dibuat dalam bentuk soal jadi, tetapi kisi-kisi dulu. Kemudian kisi-kisi tersebut diberikan kepada bidang kurikulum. Nah, apabila pada bidang kurikulum sudah menerima kisi-kisi soal tersebut, maka soal tersebut dapat digunakan sebagai soal jadi. Nah, ini adalah contoh dari kisi-kisi soal dari Ibu Yaya yang sudah saya ambil dan saya tampilkan di slide. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan cara-cara menyusun
butuh soal untuk skill reading, speaking, listening, writing, structure, dan integrated skill. Menurut jawaban beliau, di SMP, terkhususnya di SMP Negeri Gua Mardobo, itu masih lebih berfokus pada skill reading dan skill writing. Skill reading biasanya di kelas 7 dan skill writing biasanya di kelas 8. Skill writing di kelas 8 itu biasanya menulis greeting card. Nah, untuk skill speaking dan listening itu menurut kata beliau belum ada materi yang berfokus kepada skill-skill tersebut. Nah, untuk penyusunan soal untuk skill reading biasanya menggunakan bacaan dan soalnya itu biasanya berbentuk pilihan ganda. Jadi ada bacaan, kemudian beberapa soal pilihan ganda. Nah, kemudian siswa akan menjawab soal-soal tersebut agar guru dapat menilai pemahaman siswa terhadap bacaan yang mereka baca. Kemudian untuk skill writing biasanya itu pada soal esai dan penilaian proyek. Jadi pada soal esai misalkan siswa diminta untuk menuliskan jawaban singkat dalam bahasa Inggris, atau pada penilaian proyek misalkan siswa membuat puisi atau membuat greeting card mereka sendiri, atau suatu cerita pendek, kemudian itu dapat dinilai sebagai penilaian proyek mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan tantangan atau problem dalam penyusunan soal. Nah, berdasarkan jawaban beliau, kesulitan-kesulitan yang sering beliau alami yaitu yang pertama, kesulitan menyesuaikan soal dengan level pemahaman siswa. Karena biasanya di ARU itu banyak siswa yang baru belajar bahasa Inggris saat SMP saja. Jadi biasanya itu kebanyakan sekolah SD di ARU itu belum memiliki mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga mereka baru mempelajari bahasa Inggris saat di bangku SMP, sehingga pengetahuan dasar mereka itu masih lemah. Kemudian kesulitan berikutnya itu jika beliau ingin menyesuaikan dengan soal dengan standar kurikulum itu agak susah karena rendahnya pemahaman dasar siswa tadi. Jadi pemahaman siswa yang masih rendah mengakibatkan beliau susah untuk menyesuaikan dengan standar kurikulum. Kemudian kesulitan selanjutnya itu kurangnya vocabulary siswa menyulitkan guru dalam membuat soal. Nah, karena kosakata yang dimiliki siswa itu masih sangat minim, masih sangat sedikit, sehingga agak sulit untuk menyusun soal dengan menggunakan kata-kata yang agak sukar. Jadi guru harus memperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan penggunaan rubrik penilaian. Nah, pada pertanyaan yang berkaitan dengan rubrik penilaian ini, saya sudah meminta rubriknya tetapi tidak diberikan oleh guru. Nah, tapi berdasarkan penjelasan dari beliau, intinya beliau menggunakan rubrik penilaian standar pilihan ganda dan juga rubrik penilaian unjuk kerja. Nah, rubrik penilaian yang saya tampilkan di slide saya ini bukan merupakan rubrik asli yang saya ambil dari sekolah, tetapi ini hanya sebagai contoh, sebagai ilustrasi rubrik dari penjelasan yang beliau berikan. Jadi misalkan rubrik penilaian pilihan gandanya itu untuk mendapat skor akhir, skor yang diperoleh peserta didik, misalkan dari 10 soal siswa mendapat 5 benar 5, salah 5. Kemudian soal tersebut akan dibagi dengan total soal. Misalkan soal keseluruhannya 10 soal, maka di 5 bagi 10, kemudian dikali 100 dan mendapatkan hasil akhirnya, yaitu 50. Nah, itu untuk rubrik penilaian pilihan ganda. Sedangkan untuk penilaian unjuk kerja, itu menggunakan kriteria-kriteria tertentu dan setiap kriteria memiliki skor-skor tertentu. Misalkan pada contoh yang saya tampilkan di sini, misalkan siswa tepat dalam menggunakan kata dalam menulis. Jadi ini adalah contoh rubrik untuk writing. Jika kata-kata yang digunakan guru itu tepat, kata-kata yang digunakan siswa itu tepat atau grammar yang digunakan tepat, maka dia akan mendapatkan skor-skor tertentu. Nah, ini adalah contoh dari rubrik yang beliau gunakan di sekolah. Kemudian untuk sampel soal yang diberikan dari sekolah itu masih berupa kisi-kisi. Jadi yang beliau berikan kepada saya adalah kisi-kisi soal yang beliau buat. Nah, ini adalah
dua lembar yang sudah saya tampilkan di slide. Ini adalah butir-butir soal dalam kisi-kisi yang beliau berikan. Nah, untuk dokumentasi ini adalah gambar-gambar dokumentasi ketika saya melakukan interview dengan beliau di SMP Negeri Guambar Bogor. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.